Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan presentasi kami mengenai aspek pengujian peraturan perundang-undangan. Eh, di sini ada slide mengenai member kami. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri yang pertama. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kata pengujian terlebih dahulu. Dalam konteks tulisan ini adalah pengujian undang-undang dalam arti luas, yakni mencakup arti formal dan material. Sedangkan pengujiannya atau lembaganya tidak hanya lembaga peradilan saja, melainkan juga lembaga legislatif atau eksekutif, khusus untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengujian undang-undang melalui lembaga peradilan yang dapat dilihat dari kamus hukum. Next. Pengertian pengujian, baik yang diberikan oleh Kamus Black maupun Kamus Vokema Andreae sebagaimana dikutipkan di atas, pada dasarnya sama, yaitu membicarakan kewenangan hakim atau peradilan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Perbedaannya, yang mendasar dalam Kamus Black dikatakan adanya kebolehan hakim atau untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maka dalam Kamus Vokema Andrae sebaliknya, yaitu undang-undang tidak dapat diganggu-gugat atau tidak dapat diuji terhadap undang-undang dasar. Kalau dalam Kamus Black pengujian dilakukan peradilan untuk menilai tindakan pemerintahan atau eksekutif dan legislatif, dan kalau bertentangan dengan konstitusi akan dinyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam Kamus Vokema Andrae pengujian hanya dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau aspek legalitas, bukan aspek konstitusionalitas. Karena undang-undang tidak dapat diganggu-gugat atau the weight is unhandbar, hal ini menggambarkan bahwa undang-undang merupakan cerminan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan ada parlemen atau supremasi parlementer. Berdasarkan pengertian kedua kamus tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kalau kita membicarakan kata pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang dimaksud adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga peradilan atau hakim, bukan dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, disebut dengan judicial review. Next. Selanjutnya, aspek pengujian perundang-undangan dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah ditentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan konstitusional dan 1 kewajiban konstitusional, yaitu pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mempertegas ketentuan tersebut dengan menyebut 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Sementara itu, berdasarkan pasal 7A dan pasal 7B ayat 1 sampai dengan ayat 5, dan pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban yang telah disebutkan tadi, Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi yang merupakan derivasi dari kewenangannya, yaitu pengawal konstitusi atau the guardians of constitution. Penafsir akhir konstitusi
pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, pelindung hak asasi manusia. Next. Hukum acara pengujian undang-undang. Yang pertama yaitu tentang permohonan. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenang yang dimiliki berdasarkan permohonan yang diterima. Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah permohonan bukan gugatan seperti dalam hukum acara perdata. Istilah permohonan memang seolah-olah menunjukkan bahwa perkara yang diajukan bersifat satu pihak atau ex parte atau volunteer. Padahal dalam kelima wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan empat di antaranya terdapat pihak termohon. Istilah permohonan digunakan menurut Murwarar Siahan adalah karena nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi. Walaupun suatu perkara diajukan oleh individu warga negara, namun putusannya berlaku umum dan mempengaruhi hukum dan ketatanegaraan. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, setiap permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dibuat 12 rangkap. Di dalam permohonan harus diuraikan secara jelas perkara yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan yang dimaksud, walaupun tidak menutup kemungkinan pemohon atau pihak terkait mengajukan bukti tambahan dalam proses persidangan. Selain itu, pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama, nama dan alamat pemohon, yang kedua, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan. Yang ketiga, hal-hal yang diminta untuk diputus. Next. Yang kedua yaitu mengenai pemohon. Dalam pembahasan mengenai pemohon, maka tidak dapat dipisahkan dari aspek kedudukan hukum atau legal standing. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima. Kedudukan hukum atau legal standing mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan syarat material yaitu kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, yang berisi sebagai berikut. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu yang pertama, perorangan warga negara Indonesia, kemudian kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu badan hukum publik atau privat atau lembaga negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, materi yang selanjutnya itu mengenai pemberi keterangan. Dalam pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa yang pertama, dalam persidangan Hakim Konstitusi memeriksa permohonan serta alat bukti yang diajukan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama, yaitu Hakim Konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Lalu yang selanjutnya, lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permintaan Hakim Konstitusi diterima. Pada pasal 54, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwasannya Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Presiden. Nah, berdasarkan ketentuan dalam pasal 41 ayat 2 dan pasal 54 Undang-Undang MK tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan kepada MPR, DPR, dan DPD
serta presiden atau wakil presiden berkaitan dengan permohonan pengujian undang-undang yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu yang selanjutnya nomor 4 yaitu pihak terkait. Dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur pula mengenai kedudukan pihak terkait. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang PMK 06/2005. Pada pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa pihak yang terkait yang dimaksud pada pasal 13 ayat 1 huruf G adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Nah, di sini adapun pihak yang dimaksud dengan pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Adapun mengenai hak-hak pihak terkait telah diatur juga bahwasannya pihak terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan hak yang sama dengan pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili. Dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden atau pemerintah, DPR, atau DPD. Hal tersebut tercantum pada pasal 14 ayat 3 PMK 06/2005. Lalu yang selanjutnya nomor 5 yaitu objek permohonan. Nah, berdasarkan pasal 24C ayat 1 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lalu objek pengujian undang-undang adalah keseluruhan undang-undang dalam arti pembentukannya tidak memenuhi ketentuan undang-undang dasar atau formil, tapi pengujiannya material atau biasa disebut dengan judicial review. Yang diuji adalah materi muatan dalam pasal, ayat, dan atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, menurut Jimli Asidiki, selain undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Perpu, sebab Perpu merupakan undang-undang dalam arti material. Nah, kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas Perpu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencegah terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan, yaitu Perpu yang sewenang-wenang, sedangkan masa berlaku Perpu tersebut hingga persidangan DPR berikutnya untuk mendapatkan persetujuan DPR. Lalu yang keenam yaitu putusan. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan MK yang mengabulkan permohonan harus berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, putusan MK ini dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari yang lain dengan keharusan memberitahu kepada para pihak. Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang oleh Hakim Konstitusi dan dibaca dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang Hakim Konstitusi. Lalu yang selanjutnya nomor 7 yaitu amar putusan. Pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK mengatur 3 jenis amar putusan, yaitu yang pertama permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Dalam perkembangannya terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di MK, yaitu konstitusional bersyarat. Lalu tidak konstitusional bersyarat, dan yang terakhir yaitu penundaan keberlakuan putusan dan perumusan norma dalam putusan. Selanjutnya yaitu putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai final dan binding atau terakhir dan mengikat. Dengan demikian, MK merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Setelah putusan dibacakan, MK wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Silahkan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya.
Baik, selanjutnya ialah aspek pengujian dari Mahkamah Agung. Yang pertama yaitu terdapat kasasi. Kasasi di sini memiliki tujuan yaitu menguji putusan pengadilan tingkat pertama dan banding untuk memastikan menerapkan hukum yang benar. Lalu proses kasasi yaitu pihak yang merasa tidak puas dengan putusan banding dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kewenangan dari Mahkamah Agung yaitu memeriksa kesesuaian hukum tanpa memeriksa fakta-fakta baru. Yang kedua yaitu peninjauan kembali. Tujuan dari peninjauan kembali yaitu meninjau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti ditemukannya bukti baru, novum atau kekhilafan hakim. Proses dari peninjauan kembali yaitu permohonan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan menyertakan bukti atau alasan baru. Kewenangannya MA yaitu memiliki wewenang untuk membatalkan atau mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengawasan. Tujuan dari pengawasan yaitu memastikan jalannya peradilan di pengadilan bahwa agar sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Proses dari pengawasan melakukan inspeksi, audit, dan tindakan pengawasan lainnya terhadap pengadilan di bawahnya. Kewenangannya memberikan sanksi atau rekomendasi perbaikan jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian. Sekian dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yakni aspek pengujian Mahkamah Agung yang nomor 4 adalah penyelesaian sengketa kewenangan. Nah, tujuan dari penyelesaian sengketa kewenangan sendiri adalah menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga peradilan atau antara pengadilan di lingkungan peradilan yang berbeda. Bagaimana prosesnya? Yakni permohonan diajukan oleh pihak yang bersengketa. Selanjutnya yang dimiliki kewenangan oleh MA yakni memutuskan kewenangan mana yang berlaku dalam kasus tertentu. Poin selanjutnya yakni fatwa hukum. Nah, tujuan dari adanya fatwa hukum sendiri yakni memberikan panduan atau pendapat hukum yang bersifat non-binding atau permintaan lembaga negara atau pejabat tinggi negara. Prosesnya yakni antara lain permintaan fatwa hukum diajukan secara resmi oleh pihak yang berwenang. Nah, kewenangan dari MA sendiri dari poin ini adalah memberikan pendapat hukum berdasarkan interpretasi hukum yang ada. Selanjutnya yang terakhir yakni pembinaan. Nah, tujuan dari adanya pembinaan sendiri adalah meningkatkan kualitas dan profesionalisme hakim serta aparat peradilan lainnya. Prosesnya yakni melalui pelatihan, seminar, kegiatan edukatif, dan yang lainnya. Nah, kewenangan yang dimiliki MA atau Mahkamah Agung dalam poin ini adalah memiliki kewenangan untuk mengadakan program-program pembinaan bagi seluruh aparat peradilan yang ada di bawahnya. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.